Satu hari lagi kau menuntun langkahku. Dengan tangan kasihmu kau pegang tanganku Bapa. Satu hari lagi kau buktikan kasihmu. Berkat-Mu yang melimpah membuatku terpesona. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Saya percaya bahwa minggu-minggu yang sudah kita lewati pada penyertaan Tuhan yang luar biasa. Dari saat ini kita akan teduhkan hati kita akan menaikkan ucapan syukur kita di hadapan Tuhan. Mari angkat pujian kita, naikkan penyembahan kita.
Kami sudah berdoa. Haleluya. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Apa kabar hari ini? Luar biasa. Puji nama Tuhan, kita boleh bertemu kembali di dalam ibadah hari Minggu bersama keluarga besar GBI Immanuel. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita akan dengarkan pujian terlebih dahulu. Saat sunyi, saat sepi, ku merenung hidup ini. Sesungguhnya hidup ini tak berarti tanpa salib Tuhan bersamaku. Sungguh aku menyesali akan hidupku begini. Ku abaikan kasih setiamu, hidup dalam dosa penuh nista. Kali ini Tuhan, ku mau iring Tuhan, memikul salibmu dengan sejuta harapan. Dunia ku tinggalkan, dunia ku lupakan, ku mau ikut bersamamu Tuhan. Kali ini Tuhan, ku mau iring Tuhan, memikul salibmu dengan sejuta harapan. Dunia ku tinggalkan, dunia ku lupakan, ku mau ikut bersamamu Tuhan. Ku mau ikut bersamamu Tuhan. Bapak Ibu, pujian ini mengatakan, saat ini kondisi yang kita alami bukanlah kondisi yang mudah untuk kita jalani. Sehingga satu pujian yang mengatakan, kali ini Tuhan, aku mau iring Engkau. Sadarilah bahwa sesungguhnya hidup kita tidak ada artinya tanpa pengorbanan Kristus di atas kayu salib. Karena itu, kalau hari ini kita masih hidup, bersyukurlah. Jangan sia-siakan dalam pengiringan kita kepada Kristus. Mari pagi hari ini kita akan belajar sama-sama tentang apa yang Tuhan mau dalam hidup kita melalui kebenaran firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan pagi hari ini mau bertanya kepada setiap kita, menyampaikan satu pertanyaan. Apakah pilihanmu hari ini? Apakah pilihan kita hari ini? Pilihan Bapak, Ibu, dan saya? Dan setelah kita mendengar firman Tuhan ini, kita akan mengambil keputusan untuk tetap kuat, hidup, berjalan bersama dengan Tuhan. Puji nama Tuhan. Bapak, Ibu, saudara yang dikasihi Tuhan, kita lihat di dalam Filipi pasal yang pertama ayat yang ke-21. Firman Tuhan berbunyi, karena bagiku hidup adalah Kristus, mati adalah keuntungan. Hidup adalah Kristus. Menekankan bahwa hidup bersama dengan Kristus, hidup di dalam Kristus, itu masih ada dan selalu ada pengharapan.
Karena itu selagi kalau kita hidup sampai hari ini, mari kita hidup untuk menghasilkan buah. Teruslah berkarya. Karena hidup kita adalah karena Kristus. Dia telah rela mati, menebus setiap kita, memilih setiap kita untuk kita menjadi anak-anaknya. Dan kalau pada akhirnya nanti ketika waktu itu tiba, kita harus kembali kepada pencipta kita. Itu adalah satu keuntungan. Karena apa? Karena di dalam Kristus ada jaminan kekekalan. Oke, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan. Hari-hari ini banyak orang berkata bahwa dia hidup, tetapi mengatakan apa? Aku mati. Baik itu mati secara psikis karena depresi, stres, baik itu mati secara pengharapan. Bagaimana kehidupan saat ini? Inilah kesempatan yang Tuhan beri untuk kita merenung akan kehidupan kita. Selama ini, selama kita mengiring Tuhan, selama kita menjadi anak Tuhan. Bagaimana hidup kita? Sudahkah kita menghargai pengorbanan Kristus? Ataukah kita mengabaikan kasih Tuhan selama ini? Allah telah memilih kita. Kita tidak bisa memilih kapan dan apa yang akan terjadi dalam hidup kita. Tetapi kita bisa memilih kepada siapa kita mau memandang ketika kita hidup di dalam kondisi yang tertekan, tertindas, terbatas seperti saat ini. Jika kita memandang kepada salib Kristus, percayalah kita pasti kuat. Karena melalui salib itu, Tuhan telah berkata, sudah selesai. Artinya apa? Sesungguhnya hidup kita dalam kondisi baik maupun tidak baik, Allah Immanuel yang beserta dengan kita, Dia sudah menyelesaikan semuanya. Lalu mengapa kita selalu bertanya, terus mengapa semua ini terjadi? Tidakkah Allah sanggup menghalangi, menyelesaikan setiap persoalan yang terjadi hari-hari ini? Semudah Allah membalikkan telapak tangan. Semudah Allah berfirman ketika Allah menciptakan langit dan bumi. Ibu pertanyaan lagi, tidakkah Allah peduli dengan kondisi dan keadaan manusia hari-hari ini? Bukan hanya di Indonesia, bahkan di seluruh dunia. Jika kita terus terpaku dengan pertanyaan, mengapa, mengapa, mengapa? Kita akan semakin, niscaya kita akan semakin lemah. Kita akan semakin takut. Kita akan semakin khawatir. Kita akan semakin kecewa. Bahkan mungkin kita akan putus asa. Karena itu pagi hari ini melalui firman Tuhan, marilah kita bertanya, Tuhan, apakah yang harus aku lakukan di tengah situasi yang seperti saat ini? Satu situasi diperhadapkan antara kehidupan dan kematian. Kita lihat tidak sedikit kepedihan ketika kita melihat mendengar berita di luar sana. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, pagi hari ini kita akan belajar melalui perjalanan umat pilihan Allah Israel. Puji Tuhan. Mari Bapak Ibu kita akan sama-sama belajar lebih lanjut tentang kebenaran firman Tuhan pagi hari ini, supaya nanti kita bisa memilih, menjawab apakah pilihan kita hari ini. Kita akan belajar dari perjalanan bangsa Israel, bangsa yang sangat dikasihi Tuhan, bangsa yang merupakan umat pilihan Tuhan. Kita akan buka di dalam kitab Ulangan pasal yang ke-30. Di sini dikatakan ada dua bagian di dalam pasal yang ke-30 ini, dua perikop, yaitu tentang pulih setelah taubat, dan perikop bagian yang berikutnya adalah kehidupan atau kematian.
Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, di dalam kitab Ulangan pasal yang ke-30 ini adalah perkataan Musa yang menyampaikan akan janji Tuhan bagi umat pilihannya. Dan setelah itu Musa memberikan sebuah tawaran kepada umat pilihan Tuhan untuk memilih. Dan ketika umat itu memilih, maka diberikanlah satu perintah di dalamnya atas pilihannya nanti. Nah, kita lihat di pasal yang ke-30 ayat yang 1 sampai yang ke-10 itu adalah berisi tentang pulih setelah tobat. Di ayat yang kedua kita lihat ya, dan apabila engkau berbalik kepada Tuhan Allahmu dan mendengarkan suaranya sesuai dengan segala yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini, baiklah engkau maupun anak-anakmu dan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu. Pemulihan pasti terjadi, tetapi pemulihan akan terjadi ketika ada pertobatan. Sebuah pertobatan dilakukan adalah ketika kita berbalik kepada Tuhan. Kita mau mendengarkan suaranya. Dan semuanya itu kita lakukan dengan segenap hati dan segenap jiwa. Ayat yang ketiga di situ katakan, maka Tuhan Allahmu akan memulihkan keadaanmu, akan menyayangi engkau. Ayat yang ke-9 di situ katakan, Tuhan Allahmu akan melimpahkan kepadamu, akan melimpahi engkau dengan kebaikan dalam segala pekerjaanmu, buah kandunganmu, hasil ternakmu, hasil bumimu. Lihat di sini, janji Tuhan kepada umat pilihannya, kalau kau ingin sebuah pemulihan, maka engkau harus ada pertobatan dalam hidupmu. Sampaikan Musa kepada Israel. Dan di pasal yang ke-30 ayat yang ke-11 sampai yang ke-20, di situ Musa memberikan tawaran. Kau sudah mendengar, hai Israel, tentang janji yang akan Tuhan buat lakukan di dalam hidup kita. Ini tawarannya. Ayat yang ke-15, ingatlah, aku menghadapkan kepadamu pada hari ini kehidupan dan keberuntungan, kematian dan kecelakaan. Kalau pertanyaan ini diberikan kepada kita pada hari ini, apa yang akan Bapak Ibu pilih? Bapak Ibu Saudara mau pilih apa? Enak kan dikasih tawaran? Nah, jikalau kita sudah menetapkan pilihan saat ini dalam hati kita masing-masing, kita katakan kepada Tuhan, aku pilih ini Tuhan. Oke, pilihan itu simpan dalam hatimu. Tidak seorang pun yang tahu apa yang kau pilih hari ini, tapi Tuhan tahu apa yang ada di dalam hati kita. Di ayat yang ke-16, karena pada hari ini aku memerintahkan kepadamu. Kalau kita sudah membuat pilihan saat ini, setelah kita mendengar janji Tuhan dan kita melihat dan meyakini ada pemulihan, maka kita mau bertobat. Kali ini Tuhan, ku mau iring Tuhan. Selama ini ku abaikan Tuhan kasih setiamu. Hidup dalam dosa, hidup dalam nista, hidup dalam pemberontakan, hidup di dalam ketidakbenaran. Kalau kau sudah pilih Bapak Ibu Saudara hari ini, dengarkan baik-baik perintah Tuhan atas pilihan kita. Ayat yang ke-16, pada hari ini aku memerintahkan kepadamu untuk mengasihi Tuhan Allahmu. Kalau kita bandingkan di dalam Matius pasal yang ke-22 ayat yang ke-37, jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, jiwamu, dan akal budimu. Perintah mengasihi Tuhan dengan cara apa? Di ayat yang ke-16 tadi dikatakan yaitu
hidup menurut jalan yang ditunjukkannya, berpegang teguh pada perintah, ketetapan, dan peraturannya. Sebuah perintah, kita tahu semua, yang namanya perintah wajib dilakukan. Hari ini, perintah yang sudah kita dengar, firman Tuhan berkata di ayat yang ke-11, sebab perintah itu yang kusampaikan kepadamu pada hari ini tidaklah terlalu sukar bagimu dan tidak terlalu jauh. Kita nggak perlu naik ke langit, firman Tuhan kata, untuk mencari, mengambil perintah itu. Kita tidak perlu menyeberangi lautan untuk mendapatkan perintah itu. Tetapi perintah itu sangat dekat. Di manakah perintah yang sudah kita pernah dengar? Di manakah perintah itu dan apa yang harus kita lakukan? Firman Tuhan berkata, perintah itu dekat di dalam mulutmu dan di dalam hatimu. Tidak berhenti di situ, Bapak Ibu. Di ayat yang ke-11, di perintah itu ada di dalam mulut kita dan di dalam hati kita untuk dilakukan. Bapak Ibu, firman Tuhan pagi hari ini, biarlah itu boleh menegur setiap kita, apapun pilihan kita hari ini. Tuhan memberikan kita hak untuk memilih. Kalau kau masih mau hidup hari ini, lakukan perintah Tuhan. Kehidupan yang Tuhan beri sampai hari ini, itu kesempatan. Karena itu, mari sesaat kita ambil waktu, kita tenang, supaya kita bisa berdoa. Kita renungkan setiap hal yang kita sudah terima dalam hidup kita, seumur hidup kita hari ini. Berapa Bapak Ibu, umur Bapak Ibu masing-masing sudah tahu. Mungkin kau yang masih muda, jangan bilang aku masih muda. Atau mungkin yang sudah lanjut usia, jangan bilang, iya. Saya tidak mengatakan di sini berapa panjang umur kita, tetapi seumur hidup kita sampai hari ini, sudahkah kita sungguh-sungguh mengasihi Tuhan? Kalau kita sungguh-sungguh mengasihi Tuhan, itu akan terlihat dari bagaimana hidup kita menurut jalan yang telah ditunjukkannya. Ada satu ketaatan di dalam hidup kita untuk kita terus berjalan, bukan pada maunya kita, tetapi pada maunya Tuhan. Jikalau kita sungguh-sungguh mengasihi Tuhan Allah kita, kita akan terus berpegang pada perintah, ketetapan, dan peraturan-peraturannya. Yang kita tahu, kita bisa baca, semuanya ada di dalam firman-Nya. Kita lakukan dengan setia. Bapak Ibu, sepanjang bulan ini tidak terasa kita bisa melewati satu bulan April. Ini adalah minggu terakhir dalam bulan ini. Mari, sebelum kita memasuki bulan ke depan, bulan yang baru, kita renungkan terlebih dahulu, selama satu bulan ini, apa pesan Tuhan yang telah disampaikan oleh hamba-hambanya. Kalau saya boleh rangkum dari semuanya, Tuhan mau pagi hari ini, di dalam sikap tenang kita nggak lagi khawatir. Kita boleh khawatir, itu manusiawi Bapak Ibu. Takut, khawatir. Saya juga manusia sama dengan Bapak Ibu Saudara. Tetapi kalau kita sudah mengambil pilihan hari ini bahwa aku mau tetap hidup dengan kesempatan yang Tuhan beri, aku gak mau sia-siakan hidup ini. Ayo, kita sama-sama mau datang
Dengan rendah hati kita datang kepada Tuhan. Kita katakan, kita akui segala kesalahan, segala dosa kita selama ini. Dengan rendah hati di hadapan Tuhan kita mau memperbaiki hidup kita. Dan setelah itu kita ambil satu komitmen untuk kita mau menjadi pelaku firman. Bukan hanya sekedar menjadi pendengar yang baik. Lebih baik kita mulai hari ini, nggak apa-apa, daripada kita tidak mengambil keputusan sama sekali. Percayalah, kita bisa kuat, kita bisa sabar di tengah tantangan ujian. Karena hati kita berfokus kepada Tuhan. Ingat bagaimana Ayub. Kalau sampai pada akhirnya, di tengah kondisi yang sama sekali tidak ada harapan di mata manusia, tapi Tuhan sanggup pulihkan. Dan di dalam perjalanan hidup, proses itu tidak sekalipun didapati Ayub memberontak melawan kepada Tuhan. Siapakah kita? Kita hanyalah seorang ciptaan. Boleh dikata kita adalah ciptaan. Kenapa kita harus membantah kepada pencipta kita? Kalau Tuhan izinkan kita alami hari-hari ini, apapun tantangan itu, saya yakin setiap kita saat ini menghadapi persoalan. Tapi percayalah, Tuhan itu ada buat kita. Tuhan itu ada buat kita. Tuhan selalu menyertai kita. Puji Tuhan. Mari, hari ini dengan keputusan kita ambil, kita mau bangun, kita mau bangkit, kita mau berdiri, dan kita akan bertindak dan lakukan setiap yang Tuhan percayakan dalam hidup kita untuk kita kerjakan. Kerjakan dengan segenap hati karena kita mengasihi Tuhan. Baik itu dalam pekerjaan, dalam studi, dalam pelayanan. Apapun yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu. Seperti untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Puji nama Tuhan. Biarlah perintah itu ada di dalam mulut kita dan di dalam hati kita. Perkatakan terus janji Tuhan. Yakini dalam hati kita. Jangan lagi kita memperkatakan perkataan yang melemahkan iman kita. Baik itu terhadap diri kita sendiri maupun terhadap orang lain sesama kita. Tapi biarlah kita terus berkatakan dengan iman. Setiap janji Tuhan pasti tergenapi dalam hidup kita. Puji nama Tuhan. Mari Bapak Ibu, kita akan sama-sama tundukkan kepala kita. Kita angkat tangan kita katakan, ini aku Tuhan. Ini aku Tuhan. Dengan pilihan kita pada pagi hari ini, pada hari Minggu ini, biarlah pilihan itu sungguh-sungguh boleh membangunkan kita kembali untuk kita tetap kuat dalam mengiring Tuhan dan menjalani kehidupan kita di depan. Yakinilah, ada harapan, ada pemulihan bersama dengan Tuhan. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur pada pagi hari ini Tuhan. Kami mengangkat tangan kami Tuhan. Kau lihat anak-anakmu Tuhan, dan Kau lihat hamba-hambamu di dalam segala kelemahan, kekurangan kami saat ini Tuhan. Kami datang Tuhan, ampuni kami. Tuhan, topang kami. Kami melakukan semua ini Tuhan. Kami membuat satu pilihan pagi hari ini Tuhan. Kami mau hidup mengiring Tuhan dengan mengasihi Engkau sungguh-sungguh Tuhan. Dan biarlah Tuhan selama masih ada hidup dan kesempatan sampai hari ini, hari esok Tuhan, kami akan lakukan semuanya. Apapun yang Tuhan percayakan dalam hidup kami akan kerjakan dengan sepenuh hidup kami Tuhan. Karena kami tahu Tuhan, di dalam Engkau ada hari esok, di dalam Engkau ada masa depan yang gilang gemilang. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami terima firman-Mu. Dan kami simpan di dalam hati kami lakukan di dalam kehidupan kami. Haleluya, amin. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Terima kasih untuk firman Tuhan yang sudah dibagikan. Dan bila firman itu tidak hanya kita dengar, tapi kita hidupi, kita
Shalom, Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan. Dalam suasana yang menakutkan pada saat ini, kita percaya bahwa Tuhan punya rencana. Karena Tuhan campur tangan, Tuhan turut bekerja dalam segala perkara untuk datang kebaikan bagi kita semua. Oleh karena itu pesan saya sebagai gembala, biarlah saudara tetap bertekun di dalam doa. Karena doa itulah kekuatan kita. Dan melalui doa itulah hubungan kita semakin melekat kepada Tuhan. Dan kita percaya penyertaannya, perlindungannya akan tetap kekal selamanya. Mari kita berdoa. Bapa, kami sungguh bersyukur, terima kasih buat kemurahan-Mu. Bila mana sampai saat ini kami ada sebagaimana kami ada dalam keadaan sehat, semua karena kasih dan anugerah-Mu. Oleh karena Bapa, dalam situasi yang sulit ini, biarlah membawa kami semakin dekat dengan-Mu, semakin mengandalkan Engkau Tuhan. Karena kami sadar, kami tidak tahu apa yang akan terjadi hari esok. Tapi kami tetap memegang akan janji-Mu, bahwa Engkau akan menyertai kami sampai kesudahan zaman. Oleh karena berikan kekuatan, kesehatan bagi kami semuanya. Sehingga Tuhan, sekalipun kami tidak bisa beribadah bersama, tapi di rumah pun kami tetap boleh ibadah. Kami boleh tetap sehati, kita memuji memuliakan nama Tuhan. Dan kami percaya kasih setia-Mu tidak pernah berubah, baik dulu, sekarang, dan selamanya. Kami juga berdoa Tuhan khususnya untuk Bapak Presiden kami. Biarlah Tuhan lingkup dengan kuasa-Mu, Kau jauhkan dari segala yang jahat. Kami berdoa juga Tuhan untuk TNI dan Polri yang menjaga keamanan pada saat ini dengan tugas yang berat. Biar Tuhan juga memberkati mereka. Tuhan memberi kekuatan kesehatan bagi mereka semuanya. Sehingga Tuhan, situasi ini boleh segera berakhir dan kami boleh berkumpul kembali untuk memuji menyembah-Mu. Terima kasih Bapa. Biarlah berkat-Mu melimpah atas kami dan damai sejahtera-Mu tinggal dalam kehidupan kami sekarang bahkan sampai Maranatha, Tuhan datang kembali. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur.